Yanuar, kita tadi juga sempat sudah berdiskusi dengan Mas Wisnu, kira-kira seperti apa dampaknya terhadap perusahaan plat merah atau BUMN yang akhirnya memutuskan untuk IPO. Karena sepertinya di tahun 2023 ini ada beberapa antrian lagi nih Pak, untuk beberapa perusahaan plat merah yang akan goes public. Tanggapan Anda mengenai kinerja BUMN atau kinerja perusahaan plat merah yang akhirnya bisa tertopang dengan keputusan IPO? Silakan Pak. Ya, gini ya, kalau kita ngomong IPO, tentu kalau kita ngomong secara normatif, secara textbook gitu ya, pasti dia akan memberikan efek yang baik dalam artian tata kelola akan lebih baik, kemudian transparansi akan lebih baik. Tapi sebetulnya kalau kita bicara BUMN, dia juga terikat oleh undang-undang BUMN, misalnya soal keterbukaan informasi gitu ya. Kalau keterbukaan informasi itu terkait dengan 300 pemegang saham, ya kalau BUMN sebetulnya pemerintah itu adalah proksi dari pemegang saham. Pemegang sahamnya kan masyarakat secara keseluruhan karena dia punya negara gitu. Jadi isu soal transparansi sebetulnya dari ketentuan informasi publik bisa didapatkan di BUMN. Tapi tentu kalau dia go public, tentu kalau dia IPO, dia terikat juga dengan aturan-aturan pasar modal yang harus mengeluarkan keterbukaan informasi. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa kalau tujuannya BUMN di IPO itu untuk mendorong transparansi yang lebih teratur, itu jelas ada dampaknya. Jadi ibaratnya misalnya kita ketika melihat misalnya ada sesuatu corporate action terkait dengan BUMN, tentu dengan mudah kalau itu masuk ke BUMN. Tapi kalau misalnya kita kaitkan bahwa BUMN, kalau dia punya masalah, kinerjanya kurang oke, kemudian IPO langsung jadi oke, ya nggak gitu juga gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya yang saya lihat misalnya BRI gitu ya, kemudian Telkom, itu kan memang secara organik dia punya pendapatan itu sudah ikut besar sebesar dengan penugasan di BUMN itu sendiri gitu ya. Misalnya BRI dia besar oleh dana pihak ketiga. Dana pihak ketiganya ya warisan dari BRI, dia dulu sebagai bank yang sampai ke unit-unit desa. Jadi kalau kita lihat dalam profil dana pihak ketiga di perbankan, BRI itu dana pihak ketiganya besar, jumlah rekeningnya juga besar. Jadi artinya bahwa dia itu sebetulnya mendapatkan sebuah situasi yang juga mendapatkan banyak penugasan pemerintah untuk penyaluran KUR dan sebagainya. Bank Mandiri dari merger beberapa bank, kemudian Telkom juga banyak mendapatkan aset dari situasi monopoli. Jadi ya itu sebetulnya situasi yang given gitu. Terus kalau misalnya tadi dikatakan tambang misalnya kenapa kinerjanya jadi moncer, ya karena kemarin harga batu bara lagi bagus gitu. Jadi itu isu karena dia IPO gitu, itu isu industrinya, isu penugasan pemerintahnya, dan kemudian itu yang meningkatkan kinerjanya. Jadi memang menurut Pak Yanuar, fundamental dari perusahaan BUMN seperti yang tadi disebutkan, seperti BBRI dan beberapa perusahaan plat merah pertambangan itu fundamentalnya memang juga sudah baik, ditopang dengan IPO, mereka mendapatkan pendanaan yang baik, dan juga memang organisasinya juga sudah prudent, dan juga sudah memang baik, tata kelolanya semakin baik lagi sejak IPO. Nah, analisa Anda mungkin dalam beberapa BUMN seperti contohnya adalah Pertamina Geothermal Energy. Pak Yanuar, ini kan IPO Februari 2023, dan kalau kita lihat juga beberapa hari belakangan ini juga cukup melesat, cukup signifikan, bahkan tadi kalau saya tidak salah lihat sejam lalu tuh penguatan di 6%, dan sudah secara simultan minggu ini menguat juga sudah cukup baik ya, sekarang di 7%, mohon maaf. Apakah untuk beberapa perusahaan yang memang somehow ini kan geothermal ini kan menuju transisi energi bersih dan somehow very forward looking gitu ya dalam hal kinerja perusahaan ke depannya, blueprint pekerjaan perusahaan-perusahaannya. Ini juga dapat bisa ditopang dengan akhirnya keputusan mereka untuk IPO. Apakah ini jadi salah satu contoh sukses dari IPO untuk perusahaan geothermal dan juga BUMN plat merah dari PGS sendiri? Evaluasi Anda, Pak. Oke, gini ya, kalau kita melihat BUMN di IPO, itu ada dua kriteria yang kita lihat. Ada nggak sebetulnya pelaku industri lain yang ingin masuk ke pasar di Indonesia, yang dia hanya bisa masuk ke pasarnya kalau dia masuk ke BUMN. Nah, untuk hal-hal yang seperti gini, itu sahamnya kecenderungan moncer. Dalam artian bahwa saham itu kemungkinan besar akan ada yang ngincer untuk mengambilnya dalam rangka industri yang memang membutuhkan masuk ke pasar tanah air. Saya ambil contoh begini. Misalnya dulu Krakatau Steel, kita nggak bicara Krakatau Steel sekarang, tapi ketika Krakatau Steel akan IPO di tahun 2008, itu karena memang untuk masuk ke industri baja di Indonesia, itu masih kena proteksi, aturan proteksi industri baja. Sehingga waktu itu ada
perusahaan baja di Korea Selatan, dia memang ingin masuk, tapi pemerintah mengatakan bahwa masuknya nanti lewat membeli di IPO. Itu juga tidak lepas dari persoalan kemudian di persoalan penjatahan saham IPO-nya. Misalnya kita lihat lagi, nggak berapa lama dari itu ada Garuda Indonesia. Ya. Garuda Indonesia ini industri airlines. Orang untuk masuk ke industri airlines tidak perlu saya harus masuk ke Garuda Indonesia untuk bisa bisnis airlines di Indonesia. Saya bisa punya perizinan yang lebih bagus karena struktur persaingan industri airlines sudah terbuka. Orang boleh mengajukan izin dan sebagainya. Makanya Garuda tidak terlalu baik. Nah, sekarang kalau geothermal yang tadi yang Pertamina, ya kalau geothermal untuk masuk ke dalam transisi energi dan kemudian berbagai macam proyek, ya itu memang ada pelaku industri lain yang ingin masuk. Tapi yang harus kita cermati juga sebetulnya persoalan penjatahan saham BUMN gitu. Jadi artinya seperti apa itu, Pak? BUMN ini, nah penjatahannya tuh gini gitu ya. Jadi di BUMN ini kan kalau misalnya dia go public ya, harganya itu kan sebetulnya tidak tinggi-tinggi amat, bahkan kecenderungan rendah gitu ketika harga IPO-nya. Sehingga akhirnya harganya akan naik di pasar sekunder. Kenapa dia akan naik? Karena akan ada yang ngejar kalau ada yang mau masuk ke industrinya. Misalnya tadi yang Pertamina geothermal, karena terkait dengan persoalan gas dan sebagainya. Ya bukan hanya transisi energi, gas juga kemungkinan di depan kurva ini akan naik gitu. Karena kan kalau gas naik ya berarti dia juga saya harus punya bagaimana masuk ke industri gas di Indonesia, kemudian LNG-nya, kemudian transisi energi, greenwashing ya, jadi artinya energi-energi fosil yang dihijaukan dan sebagainya. Nah untuk masuk ke situ saya harus masuk ke BUMN karena hanya BUMN yang memegang kontrak karya yang besar. Nah kalau kayak gini kan yang repotnya di BUMN ini kan dia menyangkut juga ada banyak politisi gitu, ada bahkan ya kita nggak usah sebut juga ya, kalau kita lihat sekarang juga menterinya juga punya rencana running politik gitu. Nah ini kan kayak gini nih kadang-kadang penjatahan sahamnya lewat di IPO kan ini penjatahan dipegang oleh orang pihak-pihak tertentu, nanti pihak-pihak tertentu ini dia bernegosiasi lah dengan pihak-pihak yang di luar yang mau masuk ke BUMN itu. Nah akhirnya harga saham naik, publik juga nyari barangnya, tapi publik nggak dapat dari primary marketnya. Ini juga soal tata kelola. Nah hal-hal kayak gini nih kita nggak firm. Jadi selalu setiap mau dekat pemilu pasti rame gitu BUMN yang mau di IPO kan. Tapi coba kita lihat ciri khasnya. IPO-nya selalu IPO untuk BUMN yang memang ada yang ngejer gitu, pemain di luar BUMN gitu. Bukan misalnya sekarang BUMN apa nih yang lagi punya masalah. Misalnya kita ngomong deh yang karya deh, Istaka Karya deh. Istaka Karya ini kan belum IPO gitu. Kalau memang pasar bisa memberikan restrukturisasi yang baik ya kenapa nggak di IPO kan? Ya nggak ada yang ngejer, dia akan gagal juga. Tapi yang di IPO kan itu kan selalu barang-barang dalam tanda petik itu memang ada yang ngincer gitu. Dan ini kan nggak bisa dipungkiri juga dengan dana-dana politik pada akhirnya gitu. Terkait dengan persoalan mencari gain dan sebagainya.